Mi 11 Lite plus Gcam. Hasilnya, di video ini tidak hanya membahas cara instalasinya, tetapi juga membahas potensi Gcam di Mi 11 Lite. Disclaimer, dengan adanya Gcam, Mi 11 Lite bisa mengambil night mode se-incredible ini, dan Gcam juga bisa berfungsi di semua lensanya, dan bahkan yang paling mencengangkan lagi, dengan adanya Gcam, lensa ultrawide-nya bisa beresolusi 4K. So, without wasting any more time, let's talk about it. Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget bersama saya Dimas Wahyuka. Sebelum kita memulai videonya, saya pengen ngasih tahu teman-teman bahwa channel Dewi Gadget ini sudah mencapai 20.000 subscriber. Thank you very much bagi teman-teman yang baru saja datang di channel Dewi Gadget. Langsung saja kita membahas bagaimana tata cara instalasi Gcam-nya. Jadi teman-teman bisa klik link di deskripsi yang saya cantumkan. Kalian klik linknya, lalu setelah kalian terbuka linknya, kalian perlu scroll ke bawah untuk menemukan salah satu file yang siap download, yaitu BSG Gcam 8.1. Lalu setelah kalian klik, nanti ada beberapa file yang kalian perlu download, tetapi pilih nomor 3 ya, yang bukan beta, yang config. Setelah diklik nanti ada pop-up ads-nya, kalian silang saja di bagian kanan atas, lalu pilih yang paling atas, dan otomatis filenya keluar dan siap di-download. Pencet download. Setelah proses downloadnya selesai, ya tinggal install. Dah, sesimpel itu. Setelah kalian selesai menginstal, kalian buka aplikasinya. Di sana ada beberapa pilihan lensa yang kalian bisa pilih ya. Untuk 1.0 itu adalah lensa utama, lalu untuk 0,6 itu adalah lensa ultrawide, dan 1.9 itu adalah makro. Jadi memang untuk Gcam yang saya install ini memang dikhususkan untuk Mi 11 Lite, sehingga semua lensanya bisa berfungsi. Lalu kemudian untuk menu-menunya kalian bisa melihat di sini ada night sight, portrait, kamera, video, dan more-nya. More-nya tidak terlalu banyak. Lalu kemudian kita langsung bahas bagaimana kualitas dari lensa utama di Gcam melawan kamera bawaan. Hal pertama yang kita akan bahas adalah kamera utamanya terlebih dahulu. Untuk kamera utamanya antara Gcam dan kamera bawaan, ini kalian bisa melihat dari dua foto yang saya tampilkan ini. Untuk hasil akhir dari Mi 11 Lite itu justru lebih kontras dibandingkan dengan Gcam. Ternyata untuk kamera bawaan dari Mi 11 Lite, sekarang algoritmanya untuk HP-HP Xiaomi itu ditingkatkan kontrasnya, sehingga dari kamera bawaan pun sudah menarik ya di Mi 11 Lite. Sedangkan di Gcam ini lebih ke warm atau lebih ke natural looks ya. Namun kalau kita lihat aslinya, yang benar-benar merepresentasikan keadaan aslinya memang dari Gcam dibandingkan dengan Mi 11 Lite. Tetapi yang saya garis bawahi bahwa overprocess yang dilakukan oleh Mi 11 Lite ini tidak yang lebay, justru mempercantik hasil akhirnya. Mungkin sebagian orang justru memilih kamera bawaan dibanding dengan Gcam. Kemudian untuk foto kedua, kalian bisa melihat bahwa untuk hasilnya lagi-lagi Mi 11 Lite mampu memberikan hasil yang sedikit lebih kontras, sehingga untuk posting di Instagram atau sosial media sedikit lebih menarik di Mi 11 Lite kamera bawaan dibandingkan dengan Gcam. Namun kalau kita melihat kubah masjidnya, hasil dari warm color atau natural looks dari Gcam itu memberikan exposure kubah masjid yang lebih jelas dibandingkan dengan kamera bawaan. Ini tergantung dari teman-teman suka yang mana, natural looks atau justru over process yang dilakukan di kamera bawaan dari Mi 11 Lite. Kemudian untuk gambar yang ketiga, ini justru saya lebih prefer di Gcam karena dari apa yang saya lihat di sini, bahwa overprocess itu terkadang kurang begitu konsisten ya hasil yang diberikan dari Mi 11 Lite kamera bawaan. Namun untuk hasil dari Gcam, selain ini natural, hasilnya itu konsisten banget ya warnanya, sesuai dengan keadaan warna casing aslinya. Sedangkan untuk masalah detailnya, menurut saya kurang lebih kedua HP ini sama, kecuali kalian memanfaatkan 64 megapiksel di menu kamera bawaan Mi 11 Lite. Kemudian untuk masalah high contrastnya, kedua device ini sebenarnya kurang lebih sama, tetapi most of the time Mi 11 Lite dari kamera bawaan itu bisa menghandle hampir di beberapa situasi. Apalagi untuk HDR di kamera depannya. Mi 11 Lite mampu menangkap gambar lebih bagus ya kalau di Gcam itu gelap. Jadi untuk HDR-nya overall saya lebih milih kamera bawaan dari Mi 11 Lite dibandingkan dengan Gcam. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya saya memilih Gcam all the way.
Yang pertama adalah dari segi POV atau point of view-nya. Walaupun ini sama-sama menggunakan ultrawide, tetapi untuk capture-nya ultrawide sedikit lebih lebar ya point of view-nya dibandingkan dengan kamera bawaan di Mi 11 Lite. Selain itu, di kondisi dim light, itu noise levelnya sedikit minim dibandingkan dengan kamera bawaan Mi 11 Lite. Untuk banyak skenario, memang ultrawide di Gcam menurut saya most of the time lebih bagus dibandingkan dengan kamera bawaan dari Mi 11 Lite. Tidak hanya di situ, kalau kalian melihat di perekaman video, kamera ultrawide-nya itu bisa kita set ke 4K 30 fps ya. Jadi teman-teman yang menggunakan kamera bawaan hanya mentok di 1080 30 fps. Kemudian untuk lensa makronya baik Gcam dan kamera bawaan menurut saya kurang lebih sama. Berikutnya adalah contohnya. Kemudian untuk hasil night mode-nya kalian akan bisa memaksimalkan dengan Gcam. Kalau dari kamera bawaan hasilnya seperti ini, maka dengan night mode Gcam hasilnya seperti ini. Tetapi ada beberapa catatan untuk menggunakan night mode di Gcam. Kalian harus menyediakan tripod ya untuk meminimalisir goyangan dari tangan kalian. Dan untuk catatan yang kedua, night mode di Gcam ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kadang-kadang paling lama saya hampir 2 menit ya. Sehingga kalian harus menyediakan tripod untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian untuk videonya, Gcam ini bisa menambahkan hal-hal yang tidak ada di kamera bawaan. Salah satunya adalah untuk resolusinya di lensa ultrawide seperti yang saya omongin tadi. Untuk di Gcam-nya bisa di 4K 30 fps. Walaupun ada pilihan 60 fps, tetapi tidak bisa jalan ya, ini langsung berhenti, tetapi tidak force close. Kemudian untuk kamera utamanya, resolusinya bisa di 4K 60, tetapi masih sama, tidak bekerja. Kalau kita bandingkan dengan kamera bawaan, saya lebih suka di kamera bawaan ya untuk masalah stabilisasinya. Meskipun fitur stabilisasinya sudah saya aktifkan semua. Namun kalau kalian pengen mendapatkan hasil ultrawide yang lebih imersif, ini memang saya menggunakan ultrawide di resolusi 4K 30 fps. Lalu saya tambahkan Google Foto ya untuk hasil yang lebih stabil lagi, sehingga hasilnya bisa seperti ini. Jadi bagi kalian yang penasaran, saya akan membuat review ulang dari Mi 11 Lite ini di video mendatang. Karena di updatean 12.5 MIUI-nya itu banyak sekali bug-bug yang terselesaikan. Dan untuk baterainya juga sedikit lebih awet. Nanti kita akan bahas fitur-fitur apa yang baru di MIUI 12.5. Sampai ketemu di video mendatang. Stay safe, stay healthy. Salam Dimas. Peace out.